Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai soal-soal SBMPTN ya. Nah, lebih tepatnya adalah tentang pengetahuan kuantitatif. Itu ya. Oke, langsung saja disimak untuk yang pertama. Di sini ada soal seperti ini. Akar 1 dikurangi 0,36 ditambah akar 1 dikurangi 0,9936. Oke, jadi pertama kita harus kurangi dulu ya. Nah, untuk yang pertama 1 dikurangi 0,36. Masih ingat ya, untuk mengurangi, nah ini kan 1 itu di sini, kemudian 0,36 0,36 seperti itu ya. Jadi satuan dengan satuan. Nah, karena 1 ini tidak ada koma, maka kita tambahkan boleh. Nah, belakangnya supaya dia ada 2 angka juga, tambahkan saja 0. Kemudian kurangi 0 dikurangi 6 berarti kan minjem 1 ya. Di sini sisa 9. Jadi 10 kurang 6 4. 9 kurang 3 berapa? 6. Kemudian tadi dipinjam juga ya, sisa 0. Berarti 0, komanya sejajar lurus 0,64. Jadi di sini 0,64. Seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan sama. Tulis dulu 1. Kemudian 0,9936. 0,9936. Sama ya. Tambahkan koma, 4 angka, tambahkan 0, 4 angka juga. Kemudian dikurangi. Karena 0 dikurangi 6 tidak bisa, pinjam ya. Pinjam 9, pinjam lagi 9, pinjam lagi 9. Nah, ini sisa 0. Berarti di sini kan ada 10. 10 kurang 6, 4. Langsung 9 kurang 3, 6. Ini 9 kurang 9, 0. 9 kurang 9, 0, koma. Sejajar 0 kurang 0, 0. Jadi 0,0064. 0,0064. Oke, sampai sini kita cari hasil akarnya. Akar dari 0,64. Nah, di sini kan ada apa sih? 2 angka belakang koma ya. Jadi kita juga bisa mengubah menjadi seperti ini. 64 per berapa? 100 kalau 2 angka belakang koma. Ya. Kemudian kalau yang ini berapa? 64 per 2234. Berarti 10.000. Gitu kan? Nah, sehingga akar dari 64 itu berapa? 8. Ya, mungkin ini saya hapus dulu ya hitungannya supaya enggak saya muat ya. Berarti kan 8 per akar 100 keluar jadi 10 ya. Kemudian yang sebelah kanan 64 jadi 8. 10.000 diakarin jadi berapa? 100. Kemudian sampai sini kita balik lagi 8 per 10 berarti 0,8. 8 per 100 berarti 0,08. Ingat, ini kan satu angka belakang koma, maka ini juga 1. Ini kan 2 angka 100 ya, berarti 2 angka belakang koma juga. Jadi 10, 1 angka belakang koma, 1. 2 angka belakang koma untuk 100, maka ini juga 2. Sehingga 0,8 ditambah 0,08. Nah, dalam menghitung juga sama 0,8, 0,08. Jadi koma ini harus sejajar. Tambah, boleh tambahkan 0, silahkan. 0 tambah 8, 8. 8 tambah 0,8, 0 tambah 0, 0. Jadi hasil akhirnya adalah 0,88. Oke ya, bisa? Ya. Kemudian untuk nomor 2, seorang pedagang menjual telur dengan harga Rp55.000 dan memperoleh laba. Laba atau keuntungan ya 10% dari harga beli. Berapakah harga belinya? Nah, jadi di sini tentang apa nih? Harga beli, harga jual. Kalau untung maka jumlah ya, jumlah. Nah, ini bisa menggunakan namanya pertumbuhan ya. Karena kan namanya untung ya pasti dia bertambah, maka bisa menggunakan pertumbuhan. Jadi kalau misalkan dia untung, pakainya seperti ini.
Jadi harga jual itu sama dengan harga beli kemudian 1 ditambah untungnya, untung persen. Nah ini. Tapi sebaliknya, kalau misalkan nanti soalnya itu rugi, maka 1 dikurang rugi atau R persen, kayak gitu ya. Nah ini berarti harga jualnya tadi berapa? 55.000, tuliskan 55.000, kemudian HB-nya tetap karena yang mau dicari kan. 1 ditambah untungnya berapa? 10% atau 10/100 kan. Oke, sehingga 55.000 kemudian HB 1 ditambah 10/100. Ini ada 0 coret, 1/10 berarti kan 0,1. Seperti yang tadi ya. Nah, karena ada 0, 1 berarti 1 angka belakang koma. Berarti 55.000. Nah, di sini ada HB dikalikan 1 ditambah 0,1, yaitu 1,1 kan. 1,1. Oke, berarti kita mencari HB caranya adalah 55.000 dibagi 1,1. 55.000 dibagi 1,1. Gimana nih? Nah, jadi kalau misalkan ada koma seperti ini, supaya komanya hilang, boleh saja dikalikan masing-masing atas 10 bawah 10 ya, supaya komanya hilang. Berarti kan kalau kalikan 10 kali 10 berarti 55 tuh 2, 3, 4 tambahkan 01. Ini 1,1 kan dikali 10 jadi 11. Ya udah 550.000 dibagi 11. Berarti 5 bagi 11 aja ya. Berapa? 5 kan? Tuh 2, 3, 4 ikut. Tuh 2, 3, 4. Jadi HB-nya adalah berapa? 50.000. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu sulit, tapi kamu harus bisa cara mudahnya lah. Jadi nggak usah bingung-bingung cara seperti apa. Oke ya, setelah ini kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Screenshot dulu silahkan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Dihapus 1, 2, 3, hapus. Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya nomor 3 ini. Jika 50 pegawai magang selesai dalam 4 jam dan 30 pegawai tetap selesai dalam 4,5 jam, maka berapa bagian untuk 10 pegawai magang dan 15 pegawai tetap dalam 1 jam? Ini ya. Nah, jadi ibaratnya di sini kita buat satu bagian ya. Jadi untuk 50 pegawai dalam waktu 4 jam berarti kita anggap saja yaitu 1/200 ya kan. 50 kemudian 4 kita buat jadi 1/200. Ini untuk pegawai magang ya. Kemudian untuk pegawai tetap berapa? 30 sama 4,5. 30 pegawai dalam waktu 4,5 jam. Berarti 4,5. Berarti 1 per berapa? 45 kali 3 ya. 15, 12, 13, 135. Nah, pertanyaannya kan berapa bagian untuk 10 pegawai magang dan 15 pegawai tetap? Ingat ya, jadi kalau bagian ya 1 per. Jadi untuk 10 pegawai magang dan berarti ditambah 15 pegawai tetap. Berarti pegawai magangnya kan 1/200. Kemudian pegawai tetapnya 1/135. Nah, berarti bisa dicoret nih. Misalnya 1/20 ya. Jadi masing-masing bagi 10. 10 bagi 10 1, 200 dibagi 10 20. Kemudian masing-masing dibagi 15, 15 bagi 15 1. Coret. Nah, 135 dibagi 15 bisa ya 9 kan ya? Ya, betul 9/9. Oke, sampai sini gimana? Kita samakan penyebut. Berapa bawahnya berarti? 20 dengan 9 berarti dikali aja ya 180. 20 kali 9 180. Terus kali silang 1 dikali 9 9. 20 kali 1 20. Oke, berarti hasilnya adalah 29/9.
29/180. Iya, ini adalah bagiannya. Jelas ya? Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4. Berapa nilai rata-rata barisan aritmatika kelipatan 5? Mulai dari 15 sampai 50. Nah, jadi di sini dimulainya dari 15. Kelipatan 5 berarti yang bisa dibagi 5. Jadi kalau misalkan mau dicari ya, setelah 15 berapa? 20, terus 25, dan seterusnya sampai 50 akhir. Nah, ini kan yang ditanya rata-rata. Ingat, rata-rata itu apa? Jumlah seluruhnya dibagi banyaknya, gitu kan? Nah, di sini untuk mencari jumlah dibagi banyak. Nah, untuk mencari jumlah berarti kita menggunakan apa nih? Nah, ini kan punya apa? Punya selisih sama ya, yaitu 5. Berarti caranya adalah pakai apa? Jumlah n suku pertama ya, Sn. Yang rumusnya kalau misalkan kita suku awal sama suku akhir, masih ingat ya? N/2 A plus UN. Nah, Sn hasilnya adalah berarti N. Nah, kebetulan di sini N-nya belum ada. Kita akan cari dulu ya. Nah, cara nyarinya berarti dengan apa? Dengan rumus UN. Oke. Kita cari di mana? Di bawahnya dulu deh. UN. Rumusnya adalah A tambah N kurang 1B. UN adalah suku terakhir. Suku terakhir 50. Masukkan 50. A-nya berapa? 15. Ditambah N kurang 1 turun. B. Selisihnya B. Berapa? 5. Oke, kemudian tuliskan ulang 50. 15 ditambah N kali 5. 5N. Negatif 1 kali 5. Dikurang 5. Kemudian gimana? 15 dikurang 5 kan 10. Ya kan? 15 kurang 5, 10. Pindah ke kiri. Berarti jadi minus 50 dikurang 10. 5N. Berarti 50 kurang 10 kan 40. Sama dengan 5N. Nah, berarti N-nya berapa? N-nya adalah 40 bagi 5, yaitu 8 ya. Sehingga kita tahu N-nya 8. Substitusi. Maka 8/2. A-nya berapa? 15. UN, suku terakhirnya 50. Sehingga SN-nya atau jumlahnya 8 dibagi 2 adalah 4. 15 ditambah 50 berapa? 65 ya. Oke, 4 dikali 65. Berapa tuh? 0, 2, 24, 25, 26, 26. Sehingga jumlahnya semuanya kan ada 260. Dibagi banyaknya. N-nya kan tadi sudah dicari ya. Banyak bilangannya ada 8. Terus, ya sudah, tinggal kita bagi saja. Berapa? 260 dibagi 8. Berapa nih? 3, 8 kali 3, 24. 6 kurang 4, 20. Koma ya? Enggak koma. 20 bagi 8. Berapa? 2 ya. 2 kali 8, 16. 20 kurang 16, 4. 0,5. 32,5. Oke. 32,5. Ini adalah rata-ratanya. Gimana, jelas? Jadi menggunakan aritmatika ya, awalnya UN, kemudian dapat N-nya 8, kemudian dimasukkan ke sini untuk mencari jumlah SN. Substitusi N-nya dan A dan suku terakhirnya, maka hasil SN atau jumlah seluruhnya dari sini ke sini yaitu 260. Substitusi jumlahnya berarti 260 dibagi banyak bilangan atau N-nya itu 8, sehingga dibagi hasilnya 32,5. Oke ya. Oke, silakan di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, saya akan hapus. 1, 2, 3, hapus. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya, sebuah perusahaan tiap X orang dapat menghasilkan Y produk tiap Z menit. Jika setiap orang bekerja, berapa jam yang diperlukan untuk menghasilkan 10.000 produk ya. Jadi gimana di sini? Nah, kita gunakan perbandingan senilai. Kan kita tahu ya, untuk menghasilkan Y produk tiap Z menit, berarti kan Y per Z. Ya, kemudian dihasilkan berapa? 10.000 produk kan? Maka Y tadi kan produk, maunya kan 10.000. Per Z-nya sendiri kan adalah apa? Menit ya.
dan yang diminta adalah berapa jam. Nah, berarti kalau misalkan dalam menit, maka 1 jam berapa? 60 kan? Makanya plus 60. Seperti itu. Karena dia diminta dalam menit. Kemudian gimana? Ya, kita kali silang saja. Ya, kita kali silang. Di sini kan ada apa? Produknya 10.000. Kemudian kali silangnya dengan Z. Ya, kita bisa tuliskan gini. 10.000 Z per 60 dengan Y dikali silang juga per 60 Y. Nah, ini kan menghasilkan maksudnya dihasilkan oleh X orang kan ya, X orang. Sehingga kalau misalkan dalam jamnya berarti kita bisa X-nya dengan 60-nya dikalikan silang juga. Sehingga 10.000 Z per 60 XY. Seperti ini. Nah, kenapa 10.000 produknya di atas ya? Karena kan 10.000 produk yang ditanya ya. Seperti itu. Jadi 10.000 Z per 60 XY. Oke, lanjut ke nomor 6. Nah, ini mohon maaf ya, agak belang-belang karena spidolnya sudah habis. Jadi mungkin ini soal yang terakhir yang kita bahas di part 1 ini ya. Jadi sebuah kubus A dari logam memiliki berat 200 gram. Berapa jumlah kubus A yang diperlukan agar menghasilkan kubus B dengan panjang sisi 2 kali lebih panjang? Jadi di sini yang dicari adalah apa? Ini ya, berat. Berat itu kan berhubungan dengan volume. Jadi yang pertama, sebuah kubus A itu mempunyai sisi misalkan A ya. Sisinya itu A. Nah, maka kalau misalkan diperlukan agar menghasilkan kubus B dengan panjang sisi 2 kali lebih panjang, maka jelas B-nya itu 2 kali dari A kan. Jadi B-nya adalah 2A gitu ya. Nah, karena ini berhubungan dengan berat, maka volume yang dicari. Nah, untuk volume A rumusnya S pangkat 3 ya, karena S yang di sini A, maka pangkat 3 kan. Nah, kemudian untuk volume B berarti 2A pangkat 3. Oke, maaf. Spidolnya habis semua. 2 pangkat 3 adalah 8A pangkat 3. Nah, sehingga jumlah kubus A yang diperlukan jelas ya di sini kan, tinggal kita bagi saja. Berarti 8A pangkat 3 dibagi A pangkat 3, yaitu A pangkat 3-nya dicoret sehingga hasilnya adalah 8 kubus. Gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu, silakan di screenshot terlebih dahulu. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, mungkin cukup ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk komen kalau ada pertanyaan kurang jelas atau mungkin punya soal yang lain atau materi yang lain yang mau di-request, silakan. Oke? Jangan lupa untuk like dan subscribe juga dan share ke teman-teman kalian supaya ilmu yang kalian dapatkan semakin berkah. Oke? Itu ya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.